Yuk, selanjutnya kita ikuti video senam. Bapak Ibu boleh mengikutinya dari tempat masing-masing sambil kita latihan. Luar biasa videonya ya Bapak Ibu yang boleh kita gunakan setiap hari untuk mencegah dan memperlambat Alzheimer. Selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada moderator. Waktu ke depan 15 menit kami sediakan dan dilanjutkan dengan tanya jawab 10 menit. Waktunya kami persilakan Ibu Caroline. Terima kasih kembali Ibu Frida. Jadi balik lagi sama saya Caroline dan keempat narasumber kita ada Dr. Beni, Bu Ana, Dr. Arya dan Pak Fahril ya. Sebelumnya mungkin saya sebagai perwakilan juga nih dari Alzheimer Indonesia mau ngejelasin sedikit Alzheimer Indonesia itu apa sih? Itu karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Alzheimer Indonesia ini atau yang sering disingkat ALZI adalah sebuah organisasi non-profit yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, orang dengan demensia, dan caregivers-nya di Indonesia. Tersebar nggak hanya di Indonesia, tapi ada di beberapa negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, Swiss,
Dan di Indonesia sendiri itu pastinya didukung oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial ya. Dan baru aja berulang tahun, jadi kurang lebih barengan nih dengan Kanopi. Tapi ulang tahun ALZI tahun ini yang ke-8, sama-sama di bulan Agustus. Dan tagline-nya Bu Caroline untuk Alzheimer. Terima kasih. Dan tagline-nya ALZI ini adalah jangan vakum dengan pikun. Makanya tadi di video ada tulisan gitu ya, jangan vakum dengan pikun. Kenapa? Karena pikun itu adalah salah satu tanda untuk deteksi awal Alzheimer gitu, yang biasa diderita oleh para lansia. Nah, bahasa kerennya pikun itu kan demensia ya. Jadi orang-orang dengan demensia itu biasanya disebut dengan ODD atau orang dengan demensia. Kedepannya mungkin kita akan menggunakan istilah ini nanti saat sesi tanya jawab. Langsung aja aku ke Beni kalau begitu mau nanya di unit-unit yang ada di Kanopi itu ada nggak sih penghuni dengan demensia, Dok? Oh ya, jadi kalau di rumah sakit mungkin Bu Ana sudah mengalami juga ada beberapa orang-orang yang kriterianya demensia, ya istilahnya mereka salah tempat tidur, ya salah ke kamarnya gitu ya, dan maaf aja buang air besarnya atau pipisnya, buang air kecilnya, ya tempatnya nggak pada tempatnya begitu, jadi ada aja. Nah itu rasanya seperti itu. Jadi ada ya Dok ya berarti di Ya, ada unit khususnya Dok itu. Nanti memang kita selanjutnya itu ada semacam kami bercita-cita ada membuat unit khusus untuk pelayanan yang demensia, bahkan nanti ada pelayanan khusus untuk orang-orang yang palliative care, ya, terus ada khusus untuk stroke, khusus untuk perawatan luka, gitu, ya, toh. Nah, jadi seperti itu. Berarti saat ini masih digabung ya, Dok ya? Ya. Ngapain aja, Bu? Ya. Oke, terus mungkin para peserta boleh di mute dulu ya untuk mic dan speakernya, mic-nya doang. Nah, aku mau nanya nih, boleh ke Bu Ana atau ke Dokter Beni ya. Kan itu tadi masih digabung nih saat ini. Nah, sementara orang dengan demensia ini kan perilakunya biasa cukup unik gitu ya, seperti yang tadi udah Dokter Beni sampaikan gitu. Kadang suka lupa di mana tempat tidurnya gitu. Itu ada perlakuan khusus nggak untuk lansia dengan demensia? Nah itu Bu Ana bisa yang mengalami sehari-hari. Boleh silakan Bu di-share loh. Pengen tahu nih. Ini suara saya besar, lebih kecil. Halo? Tes lagi, halo? Ya. Lebih clear sih, udah lebih clear Bu. Oh ya, ya di Kanopi memang ada beberapa opa dan opa yang sudah demensia. Di perlakuan kita memang seperti yang saya tadi bilang, kita harus pahami mereka dulu. Kadang-kadang justru kalau kita sih perawat yang udah ngerti gitu. Jadi mereka nggak, kalau misalnya kita tidak merubah perilaku mereka. Misalnya kalau mereka tidur di lantai atau bahkan itu kita nggak bangunin suruh tidur pindah atau apa, nggak, misalnya seperti itu. Jadi kita malah memfasilitasi mereka, kasih apa, bantal atau apa biar mereka nyaman. Itunya sih perlakuan untuk para demensia itu biar mereka nyaman aja, karena mereka juga bingung apa yang harus mereka tuh mau ngapain tuh, mau mengungkapkan tuh kan nggak bisa. Ya sulit ya. Sulit. Kita juga mau memahami, ngasih tahu mereka juga nggak bisa. Akhirnya kita pahami apa, misalnya yang seperti dokter bilang tadi, tempat tidurnya punya dia yang di sana, tapi dia tidur di tempat yang oma yang lain gitu kan. Nah kadang-kadang oma atau terutama opa nih emosinya agak tinggi gitu. Iya. Kita kasih tahu opanya, opa ini opa ini sakit, jadi dia nggak tahu, bukan karena keinginan dia. Jadi kalau nanti dia tidur tempat opa pindahin ke tempatnya, bilang gitu. Atau baju-bajunya dia keluarin gitu kan, dia bingung apa. Iya, jadi bahkan ribut dengan apa yang lain karena baju dia dipakai gitu kan.
pakai punya yang sehat, khususnya opanya yang nggak demensia. Ini memang problem di kita gitu. Makanya kita nanti akan dipisah ya dok ya, biar supaya opanya yang sehat jadi nggak ikut bingung gitu kan. Jadi ya kita hanya pahami dan kita juga kasih tahu ke opanya untuk saat ini ya, karena masih dicampur bahwa ini tuh sakit. Dia itu bukan kemauannya untuk tidur di sini, bukan kemauan dia mukul opa gitu kan. Tapi ya karena bingung, akhirnya biasanya kita ajak keluar, kita ajak bermain, jadi kita alihkan perhatiannya dari tadi itu ke tempat yang lain, misalnya bermain puzzle atau nonton TV atau apa, kita alihkan sih. Itu perlakuan kita yang selama ini. Mungkin dari Bu Alma Bu Caroline lebih ini lagi, lebih paham lagi. Mungkin kita bisa kasih topik tadi seperti itu. Apa sudah betul atau masih kurang ini? Dokter Arya juga mungkin ya dok ya bisa kasih masukan ke kita untuk para perawat di nursing home. Gitu sih. Ya, aku pengen nanya juga sih nanti ya sama Dokter Arya ya. Tapi intinya berarti di Kanopi ini memperbolehkan lansia dengan demensia ya. Ya. Oke, jadi tidak ada syarat tertentu, tapi ya diperbolehkan selama penyakitnya tidak menular gitu ya berarti ya Bu Ana. Ya, kita cegah kalau dengan demensia. Oke. Maka kita kan ada syarat untuk tidak mukul atau apa gitu. Oke. Sip. Dan tadi cara supaya oma-opa yang lain ngerti dikasih dikomunikasikan langsung ya dengan mereka ya. Oke. Mungkin bisa ditanya ke Bu Caroline nih, karena kan Bu Caroline sebagai kayaknya volunteernya Alzheimer. Biasanya bagaimana mengatur, ya tahu sendiri lah orang-orang ini kan harus diatur. Kita sebagai petugas yang caregiver-nya atau apa itu kan harus bisa mengantisipasi ya, maksudnya kelakuannya para demensia gitu ya, dengan ODP ya. Ya mungkin kalau dari aku sebenarnya di ALZI ini sebenarnya itu kita tidak hanya organisasi yang memberikan penyuluhan atau memberikan media untuk informasi mengenai Alzheimer dan pasien Alzheimer, tapi kita juga ada satu komunitas di dalamnya untuk para caregivers gitu. Caregivers ini kan bisa keluarga, bisa perawat gitu ya, yang memang sehari-harinya menghadapi orang dengan demensia gitu atau ya lansia lah ya. Nah, kita ada support group melalui WhatsApp, ada hotline-nya juga kalau misalnya nanti mau bergabung gitu ya. Ada nomor teleponnya, nanti di akhir mungkin aku bisa share lagi seperti yang tadi ada di video. Lalu kalau untuk edukasi itu kita lumayan rajin tuh memberikan edukasi setiap bulan, kalau nggak salah ada 2 kali webinar gitu yang pastinya bekerja sama dengan dokter-dokter under Kemenkes sama ID, lalu bekerja sama juga dengan beberapa rumah sakit gitu ya yang memberikan pelayanan khusus lansia gitu. Terus ada layanan online konsultasi online ya untuk perawat, untuk keluarga juga. Terus ada pelatihannya juga yang kita berikan. Ini pelatihannya dulu waktu sebelum pandemi sebenarnya offline ya, setiap bulan kita adakan pelatihan untuk perawatan para lansia, terutama dengan lansia dengan demensia. Gitu. Karena sekarang pandemi ini kita sepertinya tidak mungkin ya melaksanakan offline training. Akhirnya kita membuat satu kanal YouTube untuk di situ memuat banyak informasi mengenai perawatan terhadap lansia dan webinar-webinar yang sudah lewat gitu. Jadi kalau belum sempat ngikutin webinar yang kemarin, kita bisa tonton ulang di kanal YouTube-nya ALZI gitu. Bahkan kita juga mengeluarkan buku-buku ya, buku-buku bekerja sama dengan ALZI luar Netherlands biasanya untuk jadi bahan bacaan, karena kan ada orang yang lebih nyaman
lebih nyaman apa namanya nonton, ada juga yang lebih nyaman baca buku gitu. Jadi kita juga menyediakan itu. Nanti ada hotline centernya di 0811-822-594. Nanti coba aku put di chat box juga untuk tambahan informasi. Paling seperti itu ya yang dari Alzi ya, Dokter Beni. Ya, terima kasih. Oke, nah aku mau ke Dokter Arya nih. Tadi kan Bu Ana bilang apa namanya para lansia ini cukup unik gitu ya, dan dari Kanopi sendiri tidak ada persyaratan untuk membedakan itu dengan demensia atau tidak gitu. Nah, gimana sih dokter caranya kita tuh bisa apa namanya bisa ngerti gitu bahwa lansia ini tuh memang punya demensia gitu. Kita harus ngecek ke dokter mana dulu nih, Dokter Arya. Oke, ya. Terima kasih Bu Caroline. Mungkin yang terpenting yang pertama adalah screening, ya, deteksi dini, ya. Kita tahu demensia itu banyak faktor risikonya, ya, terutama faktor risiko yang berhubungan dengan cerebrovaskular, hipertensi, diabetes, dislipidemia, ya. Kemudian ada juga faktor genetik, ya, yang saat ini kita sudah bisa ya memprediksikan ya dengan pemeriksaan gen ya apakah nanti ke depannya ya seseorang itu ya berisiko untuk menderita demensia ya termasuk Alzheimer ya. Pertama memang kita harus menapis faktor risiko. Demensia ini sebenarnya seperti gunung es, Ibu Caroline. Angka kejadiannya mestinya sangat tinggi, ya, karena faktor risikonya, angka kejadiannya juga tinggi. Ya, kita sebut saja faktor risiko utamanya adalah diabetes. Ya, diabetes kan itu dimanapun di dunia itu rasanya dengan hipertensi ya, rasanya merupakan penyakit ya degeneratif yang mungkin yang terbanyak ya di dunia ya, dan itu salah satu akibatnya nanti ke depan apabila tidak tertangani dengan baik adalah munculnya demensia. Ya. Yang lain kan yang sudah sangat diwaspadai kan adalah ya, stroke ya, tapi ada lagi ya yang sebenarnya juga dalam tanda kutub juga emergency, itu demensia. Nah, cuma mungkin masyarakat belum begitu menyadari ya bahwa demensia itu dalam tanda kutip sama beratnya ya dengan stroke ya, dengan penyakit jantung koroner ya. Beban pasien demensia itu kan bukan hanya di pasien ya. Yang paling berat adalah di keluarga dan pelaku rawatnya ya. Itu perlu dipahami ya. Kalau stroke ya, kalau ini mungkin ya ada di keluarga juga ya, tapi dengan begitu dengan begitu beratnya demensia yang kita lihat mulai dari mungkin pasiennya demensia ringan, kemudian terlihat makin demensia derajat sedang, makin berat ya. Nah, itu beban dari pelaku rawatnya itu luar biasa ya. Dan demensia itu juga beban biaya pelayanan kesehatannya juga tinggi ya. Jadi itu yang mungkin sampai saat ini belum begitu disadari ya. Kita lihat diabetes meningkat, udah pasti nanti demensia juga meningkat ya. Hipertensi meningkat, udah pasti nanti demensianya meningkat ya, angka kejadiannya ya. Dan dari sekarang ya bagi para yang mengalami diabetes, hipertensi, dislipidemia dan segala macam itu mesti terkontrol ya penyakitnya ya, agar kedepannya tidak mengalami demensia, bahkan bisa demensia yang dini mungkin ya nanti ya, seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Dan memang tadi seperti kata Dokter Handoyo, penting ya kita menyediakan panti ya yang memang ada
pelayanan khususnya untuk pasien demensia, ya. Karena kita tahu di pasien demensia ini ada demensia dengan gangguan perilaku. Ya. Tidak dilayani dengan pelayanan khusus, nanti akan mengganggu penghuni lain ya di panti itu, ya. Dan mungkin juga tadi menambahkan dari Dr. Handoyo, panti ini rasanya nanti suatu kebutuhan, ya, suatu keharusan, ya, dengan bertambahnya umur harapan hidup, ya, dengan meningkatnya kesejahteraan, lansianya meningkat, ya, itu udah pasti, ya, kita lihat di Jepang dan uniknya lagi kaum mudanya itu karena beban beban pekerjaan, ya, beban tekanan ekonomi, ya, kompetisi yang semakin ketat, ya, sehingga mungkin tidak cukup, ya, punya waktu atau punya kemampuan untuk merawat orang tuanya. Sehingga kalau dirawat oleh misalnya si anaknya sendiri, justru nanti kualitas hidupnya tidak bagus. Nah, itu yang menjadi catatan, ya. Mungkin nggak lama lagi, Dr. Handoyo, ya, kebutuhannya luar biasa meningkat. Kita lihat apa yang di urban, ya, yang begitu tinggi, ya, luar biasa, suami istri bekerja, ya, sementara orang tuanya mungkin masih tinggal dengan anaknya, ya, sehingga dalam tanda kutip tidak begitu mendapat perhatian, ya. Itu saya rasa panti itu menjadi kebutuhan lain, ya, yang terbaik, ya, agar kualitas hidup lansianya menjadi lebih baik, ya. Bukan mengabaikan orang tua, ya. Ya. Kita menitipkan, ya, menginginkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seorang lansia apabila kita memang tidak punya waktu atau tidak mampu, ya, untuk merawat dengan baik orang tua kita, ya. Saya rasa itu yang penting untuk nanti suatu kebutuhan dan keharusan sepertinya, ya. Ya itu jangan sampai ada kejadian ada lansia yang katanya toto nyasar di jalan jadi kayak orang hilang, ya. Jadi kayak ada orang hilang sampai sibuk sampai ke kantor polisi nyari-nyari gitu, ya kan? Nah, sampai viral. Nah ini nggak tahu nih Dok, katanya ada yang nanya tuh, emang katanya untuk cegah demensia atau Alzheimer emang ada vitamin khusus gitu, Dok? Oh, vitamin khusus. Ada vitamin khusus nggak katanya, karena maunya supaya kita juga kan termasuk nanti mau jadi lansia. Nah, sebenarnya vitamin biasa, ya, cuman karena memang faktor risikonya tadi hipertensi, diabetes, ya, dislipidemia, ya, itu mungkin vitamin yang mempunyai efek antioksidan, ya. Walaupun kalau kebanyakan juga nggak bagus, ya, tapi sebaiknya diberikan vitamin yang ada efek antioksidan, misalnya vitamin C, vitamin D, atau ada efek ke syaraf, vitamin B, ya, saya rasa, ya. Kalau pertanyaan satu lagi deh, Dok, sebelum aku ngelihat pertanyaan chatbox lagi. Kalau mau ngecek gitu, Dok, ya, pasien dengan demensia, ini orang-orang tua dengan demensia, itu ke dokter spesialis apa, Dok? Oh, gitu, ya. Sebenarnya, ya, screening bisa dilakukan oleh dokter umum, ya. Sederhana, ya. Bahkan kita dari perhimpunan, ya, dari fakultas juga mengingat untuk deteksi dini, ya, kita memberikan pelatihan, bahkan di pendidikan di Fakultas Kedokteran UI itu sudah diajarkan bagaimana screening untuk secara singkat, ya, pasien dengan demensia, ya. Kalau memang sudah terjadi ada risiko, ya, terjadinya demensia, ya, mungkin bisa di refer, ya, dirujuk mungkin ke spesialis psikiatri, spesialis ya, dan spesialis penyakit dalam mungkin, ya, yang banyak berkaitan erat dengan masalah demensianya, ya. Tapi intinya
screening harus bisa dilakukan oleh dokter umum. Kalau enggak, kita nanti akan telat, lambat semua, ya seperti itu. Ya screening ya mampu laksana, ya yang bisa mudah ya digunakan orang, ya sehingga kita nanti bisa mendeteksi lebih dini, ya dan bisa mengintervensi lebih dini. Cara itu. Oke, jadi seharusnya sudah cukup mudah ya dok ya, karena kan dokter umum di hampir setiap rumah sakit pasti udah ada gitu ya. Jadi pemirsa di sini mungkin bisa langsung mendeteksi screening awal dulu di dokter umum. Kalau misalnya ada penyakit lain yang menyertai, bisa nanti di dokter spesialis lain ya, tapi dengan menyertakan informasi itu gitu, karena sama pentingnya ternyata resikonya si demensia ini dengan penyakit lain gitu, seperti stroke ya dok ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan nih, bebas nih dijawab sama dokter Arya atau dokter Beni. Apa beda demensia dengan Parkinson? Lebih berat mana demensia dengan Parkinson? Mungkin dokter Arya kali ya, atau dokter Beni? Mungkin dokter Arya yang lebih kompeten nih, karena yang maksud Parkinson dan sebagainya gitu. Mungkin silakan dok. Ya berbeda ya, karena kerusakannya yang terjadi juga berbeda ya. Tapi jadi catatan adalah Parkinson itu pada tahap akhirnya akan terjadi demensia. Yang kita sebut PDD ya, Parkinson demensia ya. Dan itu Parkinson demensia itu paling berat ya, paling sulit diperlambat prosesnya ya, dengan obat-obatan, dengan terapi ya. Dan Parkinson sendiri juga pada saat yang sudah berat itu juga sulit dideteksi itu Parkinson. Biasanya datang sudah dengan misalnya tremor ya, melambat ya, jalannya seperti diseret ya, jadi mirip-mirip stroke ya. Kemudian kalau sudah berat bahkan bisa sering tersedak ya, karena fungsi menelannya juga jadi melambat ya, tidak, koordinasinya juga tidak baik ya, seperti itu ya. Tapi pada akhirnya pada tahap yang lebih lanjut, Parkinson itu akan menjadi bisa bahkan menjadi demensia ya, seperti itu. Jadi berbeda ya Ibu Erna ya tadi yang bertanya ya, berbeda, dan bahkan Parkinson dengan demensia itu sangat berat ya, bisa dibilang sangat berat di sini. Jadi butuh penanganan lebih lanjut dari dokter ya, berarti dok ya. Ya. Oke. Dok, satu lagi nih, ada tips nggak dok untuk merawat pasien demensia tapi yang sudah sangat agresif perilakunya? Nah, ini yang paling berat nih, ya. Pasien demensia dengan gangguan perilaku. Ya, gangguan perilakunya itu bisa dua, Ibu Caroline, bisa agresif, ya, sampai membahayakan lingkungan, ya. Bisa yang diem aja. Oke. Yang bahaya yang mana? Diem aja atau agresif? Ya, diem aja ya, udah disuruh makan nggak mau, itu yang bahaya juga ya. Karena kalau yang pertama agresivitas bisa membahayakan lingkungan dan dirinya sendiri. Yang kedua bisa membahayakan diri sendiri ya, karena dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan ya, nggak mau minum ya, diem aja ya. Ya, itu biasanya yang sudah dalam tahap-tahap yang berat ya. Kalau yang agresif ya, pertama keluarga ya, keluarga harus tahu bahwa itu tidak disadari oleh pasiennya. Ya, keluarga jangan berpikir bahwa itu memang dia agresif, marah karena memang dia sadar. Ya, nah itu yang penting ya. Jadi keluarga memang harus tahu. Ya, yang kedua, benda-benda yang berbahaya yang bisa melukai dirinya sendiri atau orang lain harus disingkirkan. Ya, jangan sampai ada misalnya pisau untuk makan letak garpu ya, dan segala macam ya, listrik ya, dan segala macam. Interupsi dokter Arya, waktu tinggal harus dijaga ya, api ya, ya
itu harus terawasi untuk dikunci ya, karena demensia dengan gangguan perilaku cenderung aktif ya, buka pintu keluar halaman nanti hilang. Ya, nanti kita ketemu atau dilaporkan oleh pihak berwajib, oleh polisi ya, bahwa ada orang hilang. Nah itu biasanya yang agresif gitu ya. Kalau yang diam aja, dia diam aja di tempat tidur ya, ngapain ya. Kalau pada tahap agresivitas yang sudah berat, biasanya harus diberikan obat ya untuk menenang. Itu pun dengan obat kadang-kadang juga masih agresif ya. Jadi memang pelaku rawatnya juga biasanya kepayahan, nggak tidur pasiennya ya, jam 12 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, kalaupun tidur cuma 10 menit, 15 menit, nanti bergerak lagi ya, dan sebagainya ya. Jadi biasanya pelaku rawatnya harus bukan tunggal ya, harus 2 orang, harus 3 orang ya, seperti itu ya. Itu memang berat demensia dengan gangguan perilaku ya. Itu yang biasanya menyebabkan depresi bagi pelaku rawat. Pelaku rawat ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, pertama harus accept dulu nih, keluarga harus menerima dan memahami ya bahwa perilaku agresif itu biasanya cenderung tidak disadari oleh pasien dengan demensia. Itu yang pertama ya dok ya. Yang kedua, support tidak hanya dari satu orang aja sebagai pelaku rawat, diusahakan lebih dari satu. Dan yang ketiga, jauhkan dari benda-benda yang membahayakan. Itu ya dok ya. Oke, dan kalau bisa nanti ditambahkan obat gitu ya berdasarkan resep dokter. Oke, dok, satu pertanyaan lagi ya, dok ya, karena ini ada pertanyaan saat ini suami dari Ibu Eni ya ada gejala awal Parkinson dan minum Madopar 125 mili 2x1. Nah, apakah ini bisa memburuk ke demensia, dok? Oh ya, nanti pada tahap yang lebih berat, ya, karena juga ada yang ringan, ya, ada yang berat. Pada suatu saat dia akan menjadi demensia. Menjadi demensia, ya. Kirim ke itu dulu. PDD ini, Parkinson demensia ini juga berat, ya. Biasanya sulit sekali ya diobati, ya. Oke, dok. Ini ada nggak sih, dok, tipe demensia yang berubah-berubah dalam kurun waktu yang dekat? Mungkin bukan berubah ya, derajatnya ya, mungkin ya. Derajatnya yang ringan, sedang, berat, ya. Kemudian ada gangguan perilaku ya, sehingga kelihatan berubah. Ya, yang biasanya satu episode dia baik-baik aja, ya, tiba-tiba jadi marah-marah, ya, jadi agresif, ya, kemudian suatu saat dia menghilang lagi, ya, jadi diam aja, ya, seperti orang depresi, ya, seperti itu, ya. Jadi memang yang berubah mungkin gangguan perilakunya atau derajatnya, ya. Tapi harus dipahami juga ada episode-episode akut yang akan memperburuk tampilan dari gejala fungsi kognitif. Suatu saat dia terjadi infeksi. Jadi memang betul pertanyaan ini bagus. Apabila seorang pasien demensia itu tiba-tiba kelihatan berubah, kita harus curiga, ya, adakah faktor eksternal ya yang menyebabkan fungsi kognitifnya jadi berubah. Infeksi, ya, kemudian ada dehidrasi, ya, ada perdarahan ya di dalam tubuh ya, sehingga kita harus curiga benar ya, wah jangan-jangan dia dehidrasi sehingga fungsi kognitifnya menjadi lebih buruk ya, gitu ya. Wah, sepertinya masih banyak nih ya pertanyaan yang mau ditanyakan ke dokter Arya ya. Masih ada waktu kah, Bu Rida? Maaf, waktunya sudah habis. Oke, waktu udah habis. Tapi kalau misalnya mau bertanya, mungkin bisa ditaruh di chat box. Di situ ada juga beberapa informasi yang diberikan oleh pihak Alzi ya untuk pelaku
perawat, juga untuk para pasien dengan demensia. Oke, terima kasih Dokter Aya, terima kasih Dokter Beni, Bu Ana. Nanti kita ketemu di sesi selanjutnya membahas soal screening ya, screening awal orang dengan demensia, screening awal lansia dengan demensia di Prodia. Oke, kembali ke Bu Frida kalau begitu. Terima kasih Ibu Caroline. Cukup hangat perbincangan di kali ini. Bapak Ibu sudah cukup antusias untuk ikut di acara talkshow kita kali ini. Selanjutnya mari kita nikmati bagaimana sih sebenarnya ada video maklum, jangan maklum dengan pikun. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun. Hati-hatilah, bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan.